Halo, kembali lagi dengan saya Dr. Delia. Kali ini kita mau belajar tentang panu nih. Banyak sekali masyarakat mengeluhkan penyakit ini. Oke, sekarang masih sama ini ya, Dokter Agita dan Dokter Kaori. Oke, lagi ada yang mau tanya-tanya nggak nih? Mungkin saya dulu ya dok. Jadi Oke. sebenarnya bedanya apa ya dok antara panu, kadas, sama kurap? Soalnya kan banyak banget disebutkan sama masyarakat Indonesia ya dok ya. Bedanya apa ya dok kira-kira? Iya sih, memang kalau masyarakat awam tuh biasanya panu mereka nggak ngerti ini panu, kadas, apa kurap gitu ya. Jadi yang kita bahas panu dulu ya. Panu ini biasanya dia bercak putih, dia karena jamur nih penyakitnya. Biasanya keluhannya bercak putih. Terus kemudian penyebabnya namanya Malassezia furfur. Nah, ini yang biasanya beda. Kalau kita lihat di di mikroskop nih ya, di mikroskop tuh nanti dia bentukannya tuh kayak bakso sama mie. Nah, gitu. Jadi spaghetti and meatball lah istilahnya. Kalau nanti yang kurap ini, dia ini biasanya nama penyakitnya tinea ya, tinea corporis ya atau tinea cruris. Ini biasanya penyebabnya Microsporum, Trichopiton sama Epidermophyton. Itu aja sih bedanya. Mungkin dok, berarti kalau panu dan kadas atau kurap itu adalah penyakit jamur yang berbeda penyebabnya. Beda penyebab. Nah, terus kedua penyakit ini termasuk penyakit yang menular atau enggak ya? Jadi biasanya tempat-tempat yang panuan itu biasanya tempat-tempat yang lembab ya, kayak misalnya dada, punggung gitu yang misalnya di situ. Terus panu ini menular. Ya, cara penularannya biasanya bisa manusia dengan manusia, terus kemudian manusia dengan hewan. Makanya kalau misalnya bertanya ya, itu harus ada binatang peliharaan apa enggak, itu harus ditanyakan. Dan yang terakhir itu cara penularannya bisa tanah dengan manusia. Ya misalnya mereka mungkin habis bercocok tanam ya, atau mungkin habis main di daerah yang banyak tanahnya atau pasirnya. Jadi penularannya tuh ada 3 gitu. Nah, kita kan dibedakan dari jenis jamurnya ya dokter. Nah, untuk gejalanya sendiri dokter, apakah ada bedanya ya dok dari panu, kadas, dan kurap itu? Oke, kalau panu biasanya gejalanya ada bercak putih, kemudian ada sisik halus, yang pasti gatal ya. Kan dua-duanya gatal nih. Kalau yang kurap tadi biasanya bercak merah, terus pinggirnya tuh lebih tebal. Pinggirnya lebih tebal, terus tengahnya itu menyembuh. Jadi namanya central healing biasanya. Itu sih bedanya. Keduanya tapi bisa menyebar juga ke area-area tubuh yang lain. Iya, bisa menyebar ke area-area tubuh yang lain. Terus dok, tadi kan disebutkan kalau pada penyakit panu itu biasanya bercaknya bisa berwarna lebih putih gitu ya, lebih terang gitu ya, atau hipopigmentasi mungkin kita sebutnya ya dok. Nah, kira-kira itu kenapa ya dok kok bisa seperti itu? Oh iya, sebelumnya saya lupa sih, biasanya kalau penyakit panu ya, kalau kulitnya biasanya gelap, dia putih. Tapi kalau orang yang kulit putih, biasanya panunya tuh agak gelap, agak coklat gitu, menggelap. Nah, memang sih yang sering dikeluhkan sama pasien itu, dok saya panunya udah gak gatel nih, tapi bercak putihnya kok masih ada ya dok ya, gitu. Jadi yang menyebabkan bercaknya putih lama, ini si penyebabnya panu nih, yang si triasis versicolor tadi itu, dia menghasilkan yang namanya asam asileat. Nah, itu dia menghambat enzim tirosin ya, enzim tirosinase kan kalian tahu ya, melanogenesis tuh. Jadi menjadikan kulit gelap. Nah, makanya karena dia menghambat enzim itu, maka kulitnya itu putih gitu, tetap putih. Jadi dia menghambat melanin di situ. Oh, jadi seperti itu ya dok. Biasanya mungkin dikeluhkan pasien walaupun sebenarnya gatalnya sudah tidak terasa lagi. Nah, jadi gatalnya udah nggak kerasa sembuh, tapi bercaknya itu masih ada. Itu biasanya karena itu. Nah, untuk pengobatannya sendiri dokter, pengobatannya apakah dok? Apakah obat minum atau obat oles-oles aja? Atau seperti apa ya dok pengobatan untuk panu dan kurap ini dokter? Oke, kalau panu dan kurap
Jadi untuk pengobatannya secara umum ya, penyakit panu, kadas dan kurap ini kan disebabkan karena jamur ya. Berarti kita mengobatinya dengan anti jamur, bisa dengan tablet, bisa dengan salep, atau bisa dengan sampo. Biasanya pengobatannya itu sekitar 1 sampai 2 minggu gitu. Lalu untuk pencegahan dari penyakit ini seperti apa dok? Tadi kan soalnya penularannya cukup banyak ya dok, bisa terjadi melalui 3 cara tadi. Nah kira-kira pencegahannya bagaimana? Oke. Karena ini penyakit jamur ya biasanya ada hubungannya sama higienitas atau kebersihan. Yang pertama harus menjaga kebersihan. Jadi menjaga kebersihan ya. Jadi kan kita tahu ya, mandilah sehari 2 kali walau WFH. Kamu udah mandi belum? Oh sudah. Ya walaupun walaupun WFH tetap mandi misalnya sehari 2 kali. Kemudian mengganti mungkin pakaian dalam atau kaos kaki. Karena kan kita tahu jamur juga bisa tumbuh di kaki kan gitu. Terus kemudian yang kedua, hindari penggunaan barang-barang secara bersama, misalnya handuk ya. Misalnya saya pakai handuk panuan nih, terus kemudian nanti dipakai sama anak saya, itu kan bisa menular gitu. Baju-baju juga gitu kalau digunakan bergantian. Terus gunakanlah baju-baju itu yang misalnya bahan-bahan yang menyerap keringat gitu ya, agar keringatnya tuh bisa menyerap seperti katun, itu kan enak dipakainya. Oh ya, yang satunya yang terakhir itu hewan peliharaan, kan tadi bisa menular nih dari hewan peliharaan ke manusia. Jadi ya diperiksakan hewannya ke dokter hewan ya, ada penyakitnya atau enggak gitu sih, paling enggak cara-cara pencegahannya. Sama jangan digaruk nanti jadi bekas. Oh iya, siap. Nah dokter, untuk pengobatannya sendiri tadi, balik lagi pengobatan, kan banyak orang-orang yang bertanya, boleh nggak sih kalau saya pakai krim-krim yang dijual-jual di online atau di apotek dengan sembarangan gitu dok? Boleh nggak ya dok? Atau harus seperti apa penanganan yang tepat dok? Oke, banyak sih emang ya, stop jamur, stop kudis dengan ini. Nah, iklannya banyak. Iklannya sangat banyak. Nah, sebaiknya itu periksa ke dokter dan tidak dibeli sendiri ya, karena kan kita nggak tahu dosisnya seberapa dan penyakit itu tuh sampai di mana, maksudnya sebahaya apa gitu kan hanya dokter yang tahu ya. Jadi misalnya kalau mau mengobati penyakit jamur ya paling tidak ke dokter, terus kemudian biar dapat dosis yang tepat dan tidak ngulang-ngulang gitu loh. Jadi saya sudah kasih obat ini kan, biasanya kan mereka sudah mencoba-coba obat. Terus kemudian ada yang keliru lagi, nanti dikira alergi dan lain-lain sehingga jamurnya tambah banyak ya kan. Jadi maka dari itu kalau beli obat nanti ke dokter dulu agar dosisnya tepat. Sekian dulu konten hari ini. Jangan lupa subscribe, Like and share. Dan kalau ada yang mau bertanya tentang kesehatan kulit, boleh di kolom komentar. Kulit sehat with Dokter.